Halo teman-teman semua. Jadi kali ini kita bakal bahas salah satu soal soal apa ya? Soal token lah ya, yang pernah di-share di Instagram Story Token. Nah, jadi soal ini tentang harapan hidup bintang. Itu life expectancy of star gitu. Dan ya, soal ini ya of course tentang bintang. Tapi sebelum itu ada sedikit materi yang berkaitan tentang bintang yang bakal kita bahas gitu. Jadi yang pertama adalah ini. It's okay. Jadi yang pertama adalah bagaimana sih proses terbentuknya bintang gitu. Nah, ini teman-teman. Jadi ya, seperti yang mana pusat bakal memutar dan memadat. Iya, memadat membentuk bintang. Nah, bintang sendiri berdasarkan masanya itu di medium star mass star ini yang pertama. Nah, atau bintang yang nah, deret utama ya. Setelah dia jadi deret raksasa merah. Nah, selanjutnya dia bakal jadi planetary nebula. Jadi dia terbentuk dari nebulous. Yang terakhirnya adalah katai hitam gitu atau black dwarf. Nah, yang kedua, Equans satu deret utama ya, dia bakal jadi yang namanya Red Supergiant. Ya, Red Supergiant. Ya mirip-mirip sama Red Giant, cuman karena dia masanya emang lebih tinggi, makanya kita bilang sebagai jadi yang namanya supernova. Ya, supernova adalah ledakan besar yang timbul dari bintang gitu. Nah, ketika masa yang tersisa masa matahari, maka dia bakal jadi yang namanya neutron star atau bintang neutron. Itu dimana bintang neutron ini dia sangat padat, padat banget. Padahal ukurannya itu mungkin nggak lebih besar daripada bintang asalnya gitu. Tapi masanya dia lebih padat. Densitasnya lebih tinggi, sangat tinggi. Nah, supernova ini lebih besar dari 3 massa matahari, maka dia akan jadi yang namanya black hole, ya, lubang hitam. Sebagai catatan ya, bahwa ini ya M dengan matahari mempersingkat tulisan biar nggak terlalu lama nulisnya. Nah, ini ada diagram yang lebih lengkap, dan ntar kalian bisa pelajarin aja ya. Bisa pelajarin. Oke. Nah, tapi kalian tuh bertanya-tanya nggak sih? Eh, bisa gitu. Bintang dari yang awalnya cuman kayak bintang gitu. Atau bintang yang awalnya dari awan gas doang, kok dia bisa jadi bintang kayak yang ada di langit kita gitu. Kayak matahari mungkin. Terus kenapa dia bisa ntar jadi red giant, dan kenapa dia bisa jadi nebula, kenapa dia bisa jadi katai putih gitu, kenapa dia bisa jadi black hole gitu. Jadi sebenarnya semua proses itu nggak lepas dari yang namanya fusi ya. Fusi ada di kimia dan fisika, salah satu materi nuklir. Oke, so fusi itu bisa diartikan sebagai bergabungnya dua atom. Dua atom membentuk unsur lain yang lebih berat, ya, lebih berat, dan ikatannya lebih kuat gitu. Misalnya, jadi di nebula itu hidrogen yang gitu. Karena ya nebula itu mungkin lebih dari 90%. Misalnya kayak planet kita ini. Planet kita itu asalnya juga dari nebula gitu. Tapi kok planet kita bisa ada, mungkin bisa ada nitrogen, bisa ada besi, bisa ada karbon gitu. Nah, sebenarnya itu semua nggak lepas dari yang namanya proses fusi ini gitu. Tapi fokus kita di fusi dengan ini membentuk unsur yang lebih berat, yaitu satu. Nah, sorry, satu. Tapi kalau misalnya helium itu kan dia udah dua ya, dua massa atom ya, masanya. Intinya helium lebih tinggi kan masanya daripada hidrogen gitu. Nomor atomnya juga lebih tinggi daripada hidrogen gitu. Kalau hidrogen itu nomor atomnya satu, kalau helium nomor atomnya dua, ya dua. Nah, ketika dia fusi, dia hidrogen-hidrogen ini fusi, dia membentuk helium. Nah, ketika helium terbentuk, bukan hanya helium aja gitu yang dihasilkan, tapi dia juga bakal melepaskan yang namanya lepaskan dari proses fusi ini gitu. Makanya bintang itu dia memancarkan energi gitu, energi dalam bentuk cahaya. Tuh. Energi yang ada itu ya karena proses fusi yang berlangsung di bintang itu. Ya. Nah, ini adalah diagram dia untuk helium, terus karbon, silikon, dan Fe. Nah, pada umumnya fusi dari bintang itu akan berakhir di unsur Fe. Kenapa? Nah, jadi karena ya gitu, dia udah stabil, terus kuat, ya. Jadi dia ikatannya kuat. Jadi
kayak butuh apa ya, sulit banget gitulah ngebikin si atom Fe ini fusi gitu. Nah, makanya ketika bintang itu udah mencapai di Fe, dia tuh kayak bakal collapse ya, karena udah nggak ada unsur yang bisa dibakar gitu ya. Karena kita bisa bilang kayak bahan bakar utama dari bintang itu ya hidrogen sama helium itu. Tapi karena hidrogen dan helium itu semuanya udah fusi, 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 hanya tinggal unsur-unsur yang berat, akhirnya bintang itu collapse. Bintang itu bakal termakan gaya gravitasinya sendiri. Ya, makanya bisa membentuk hmm, katai ya, bintang katai gitu. Ukurannya jadi kecil. Gitu. Gitu sih sebenarnya. Nah, ketika dia udah nggak kuat lagi menahan gaya gravitasinya, udah banyak banget energi yang ada di bintang itu, dia bisa mati atau ketika masanya itu besar, ya, lebih besar daripada 3 masa matahari, dia bisa aja jadi black hole gitu. Ada yang kelewat ya. Oh iya, red supergiant. Ya, sebelum itu ya sorry, sebelum itu red supergiant, supernova. Terus kalau misalnya masanya lebih besar dari 3 masa matahari, dia bakal jadi black hole. Kalau lebih kecil, dia bisa jadi neutron star atau katai gitu ya. Oke, aku lanjut aja. Nah, sekarang kita lanjut ke soalnya. Jadi, kita baca dulu ya. Baca sekaligus kita tandain nih. Kan dengan E nih, bukan dengan kiraan hidup atau harapan tuh. Dan ini bener ya teman-teman. Jadi kayak semakin besar masa akal, jadi bakal semakin pendek umurnya. Gitu. Nah, the relation is given by the formula below, where M is solar masses and E is solar lifetimes. Jadi bintang ini sama si masanya itu dituliskan dengan ini. Sama dengan M pangkat negatif 2,5. M pangkat negatif 2,5. Nah, the sun, ya matahari kita, kirakan sedang berada di pertengahan masa hidupnya gitu. With a total life expectancy of about 10 billion years. Dengan total perkiraan hidup atau harapan hidup sekitar 10 miliar tahun. Ya. Dan sini ada tambahan lagi di mana dengan demikian uh, nilai E sama dengan 1 itu menandakan bahwa harapan hidupnya gitu ya. Kita pakai yang ini aja E-nya 1 itu menandakan bahwa berarti bahwa umurnya itu 10 billion years. Ya, oke. Ya, oke, lanjut. Nah, if Spica is a main sequence star. Nah, jadi ada bintang di derat utama yang namanya Spica. Ya. Dan dia masa matahari. Ya. Dan ini itu berapa oh, umur Spica yang tersisa gitu. Nah, buat mencari jawaban ini atau perkiraan harapan hidupnya itu dari si Spica ini, kita tahu bahwa si E dari Sun Sun itu tahun atau kita kalau tuliskan dalam 10 tahun itu yang lagi diketahui masa masa tiga aku tulis masa matahari gini aja ya. Nah, 7,3 kali masa matahari. Sekarang kita bisa tuliskan persamaannya M M Sun M Sun sorry M matahari, salah tulisnya lagi, aus sorry. Ini deh, M Sun aku tulis Spike ya. Ya. Ingat sifat eksponen kalau dia pangkatnya sama, berarti kita bisa kayak tuliskan dalam kurung gini aja ya untuk mempersingkat. Ya. Kita bisa tuliskan yang kita tahu ya. Dan 10 per ya kita tulis M Sun aja. Tuh, per Sun min 2,5. Kan Spika itu sama dengan eh, berapa? Pindah ruas. Oh, jadi 0,3. Ya, ini bisa kita langsung hilangin aja sih. Dikali 3 10 pangkat 10. Kita hitung bersama berapa itu hasilnya. Ya, hasilnya itu ini langkah ilmiah sih. Tahun. Itu SPK.
Tadi dia udah bilang kalau dia itu udah berumur 12,5 juta tahun. Nah, kita disuruh nyari sisa umurnya gitu. Ini 12,5 juta tahun itu kitnya tahun. Kalian kurangin aja di Stika sama aja kan 45 dua. Ntar kalau misalnya kalian hitung itu angkanya ada sekitar 5 kali 10 pangkat sama aja kali 10 pangkat 6 tahun. Ya, 10 pangkat 6 adalah 10 juta ya. Jadi 56,9 juta tahun. Di opsi yang paling mendekati adalah 57 million years. Jadi itu jawabannya. Jadi jawabannya adalah C. Ya, selamat buat yang udah benar. Yang belum benar bisa diperdalam lagi. Oke. Nah, buat yang mau memperdalam materi, ini ada beberapa perbanyak latihan soal, perbanyak ya baca materi gitu ya. Atau nonton video materi juga, pahami teori. Tuh. Terus apalagi ya? Yang ketiga, kalau saya sering keluar di OSN, sering keluar di OSN, sering keluar di OSN. Jadi itu aja sih. Oke. Okay? Jadi yang belum tentang. Ya, aku rasa itu aja sih. Makasih buat kalian yang udah berusaha ngerjain. Makasih buat kalian yang sudah tetap selalu semangat ya dan harus tetap selalu semangat. Oke, aku akhiri. Terima kasih dan bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.